Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para ulama di segala penjuru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususon wabil khusus kepadanya ya Jama' Muda Fuad wa ahli bait selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Falah yang senantiasa kita harapkan manfaat barokah ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jalan-jalan di pagi hari ke tokonya Mbak Nas membeli cenang. Dengarkanlah pidato Sari agar hati menjadi senang. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seorang akan memperoleh petunjuk biar tidak salah alamat. Kesana kemari membawa alamat jeng-jeng untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan. Sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Mbak, Kang, hukum mencari ilmu itu wajib, di mana ilmu itu terbagi dalam dua kategori. Untuk mempelajari ilmu agama seperti akidah, fikih, akhlak, serta Al-Quran. Dan yang kedua, hukumnya fardu kifayah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu pengetahuan umum, kedokteran, ekonomi, serta teknologi. Dan ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bari. Secara jelas dan tegas, hadis di atas menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia, entah itu laki-laki, perempuan. Menuntut ilmu itu laki-laki, perempuan.
Mbak-mbak laki perempuan tidak mengenal batas usia, entah itu mbak-mbak, kang-kang, mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, buyut-buyut, dan mbah-mbah. Tolabul ilmi minal mahdi ilal ladi. Artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Jadi buat kangkang, mbak-mbak jangan nikah sebelum khatam alfiyah. Ngaji sama tine mondok sarapine. Jadi manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Dados mbak-mbak, kangkang semangat nggih ngaose. Semangat nggih hafalane, sing betah nggih mondoke. Ampun ngantos gak teng pondok tapi mboten ngaos, wayahe ngaos malah bubu akibatnya tazir. Wayahe salat malah bubu akibatnya tazir. Wayahe hafalan malah guyon akibatnya tazir. Nanti nangis. Ditazir karena tidak setoran, tidak mempunyai hafalan, mampus. Ingat mbak-mbak, kangkang, kula lan panjenengan teng mriki niku niate ajeng ngaos, mboten bolos, menuntut ilmu, mboten turu tok-tok, mboten kak malah taziran karena sungkan hafalan. Setuju? Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pidato saya antara lain, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan, dan yang kedua membimbing manusia kepada jalan yang benar. Yang ketiga, orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya. Demikian uraian singkat dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Kepada alim ulama yang saya hormati, son wabil khusus kepada Nyai Hajah Mahmudah yang kita nanti barokah ilmu manfaatnya. Amin ya robbal. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, tidak ketinggalan pula kepada santri Nurul Falah putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada yang malam indah ini kita dapat bermujahadah tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allahnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang mim ma'asil badni atau maksiat badan. Menurut kitab Sulam Taufik karangan dari Syekh Imam Nahwawi, maksiat badan antara lain yang pertama dan nomor 1 yaitu uququl walidain atau menyakiti hati kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqa walidayhi faqad asawwaha wa rasulahu. Barang siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya, maka dia bersungguh-sungguh bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka, merawat mereka, menjaga mereka, dan menghargai mereka selagi mereka masih ada. Walaupun mereka sudah tidak ada, tetapi kita tetap harus menghormati dan menyayangi mereka dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka tanpa putus-putus. Yang kedua dari maksiat badan adalah qati'atir rahmi atau memutus tali silaturahmi.
Memutus tali silaturahmi itu sama saja memutus tali persaudaraan. Lalu gimana sih caranya kita menjaga tali silaturahmi? Yaitu dengan cara kita harus saling menghormati dan memaafkan. Semisal kita hidup di pondok, satu atap, satu nampan, satu teko, dan satu orang tua, yaitu syekhona. Kita harus saling memaafkan jika ada kesalahan, bukannya malah diem-dieman. Gak ada yang mau omong duluan, malah sindir-sindiran. Terjadilah pertempuran, jedwer. Oleh ngaputene lur, kula butuhe sandaran boten sindiran. Serepet. Dan ini juga termasuk memutus tali silaturahmi. Tak boleh macam tuh. Lanjut, yang ketiga dari maksiat badan adalah menyakiti hati tetangga. Kita sebagai umat muslim tidak boleh menyakiti hati tetangga kita secara dohir maupun secara batin, secara nyinyiran maupun secara iri-irian. Walaupun itu orang kafir, kita tetap harus menghormatinya dan memaafkannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Artinya, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka orang tersebut tidak akan menyakiti hati tetangganya. Tang 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 tong jreng. Dan yang termasuk maksiat badan lagi adalah perempuan menyerupai laki-laki alias bencong. Laki-laki menyerupai perempuan alias benci. Dan masih kuatah sangat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri, tidak ada kalam lain selain ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim yang saya muliakan, khususon wabil khusus kepada beliau Nyai Hajah Mahmudah Fuad wa ahli bait yang kita nantikan barokah ilmu manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kepada para juri yang saya hormati, tidak ketinggalan pula rekan-rekan Nita yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang gemerlap penuh iman, penuh cahaya iman santri Nurul Fal yang kita nantikan dapat berkumpul bersama tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang hubul waton. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan untuk penduduknya yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah tersebut menandakan bahwa Nabi Ibrahim sangat mencintai negaranya sendiri, yaitu Makkatul Mukarramah. Nah, kita sebagai warga Indonesia juga harus mencintai negara kita sendiri. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Untuk menambahkan cinta kita kepada Indonesia, mari kita tengok berapa tahun silam yang lalu, yang dimana Indonesia dijajah selama 300 tahun. Dan bisa nih. Bayangkan betapa susahnya nenek moyang kita terdahulu. Mereka dijajah, diperbudak oleh negara lain di atas negara kita sendiri. Lalu Indonesia direbut kembali pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah yang membantu kemerdekaan Indonesia? Salah satunya adalah santri. Pemimpin santri salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU yang dikobarkan semangat oleh Bung Tomo di radio. Lalu bagaimana sih untuk membuktikan hubul waton kita? Oh, sungguh banyak nian. Seperti membeli produk Indonesia, menjaga alamnya, dan lain-lain. Saniki kula ajeng taken, kita itu santri, bukan sapi. Kita itu tugasnya banyak mengaji, bukan banyak mengukir mimpi. Alias sibuk, siti-siti bubuk, contone kula bagus. Dari itu, ubah diri kita masing-masing untuk menjadi generasi yang maju dan berakhlakul karimah. Mari kita Facebookan, fikir estunan bukan hanya sekedar angan-angan. Jangan kita TikTokan, sitik-sitik kok moloran, agar menjadi igenan Indonesia generasi idaman. Sebelum saya tutup, mari kita menyanyikan lagu Ya Lal Watan bersama-sama. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, hubul watan minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman. Wala takun minal himan, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwatun maqama, kullu mayyatika yawman tami hayyan tahimama, kullu mayyatika
yatika yauman tomi hayal kohimama. Sekian daiyah, amatikan ini berkicau tak bermakna. Bila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Zahra Firly Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidina Muhammadin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, amma ba'd. Hadratil kiram, para ulama, para kiai yang dirahmati Allah, khususon wabil khusus kepada beliau Ibu Nyai Hajah Mahmudah Fuad wa ahli bait yang menjadi pengasuh pondok pesantren Nurul Falah yang insya Allah kami harapkan barokah manfaat ilmunya. Tidak ketinggalan pula para ustadz dewan juri yang saya hormati, kepada jajaran kepengurusan yang insya Allah saya taati apa yang menjadi peraturannya, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku senasib seperjuangan, senampan, seteko, sejerengan yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Teman-temanku yang dirahmati Allah, bercerita sedikit tentang sejarah Islam. Ada yang tahu siapa penyeru agama Islam pertama kali? Ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penyeru agama Islam pertama kali. Tentunya sang Nabi melakukannya tidak sendiri, melainkan dibantu dengan para sahabat-sahabat dan dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Siapa itu ulama? Ulama adalah wali yang menyebarkan atau mengajarkan agama Islam. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amala sholihan wa qala innani minal muslimin. Quran Surat Fussilat ayat 33, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang muslim yang melakukan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, dari pidato di atas, wali kita membahas dengan tema ulama.
Siapa itu ulama? Ulama adalah wali yang menyebarkan agama Islam. Tentunya wali tersebut ada banyak. Di sini ada wali santrikah atau wali nikah? Mboten. Wali di sini adalah wali songo. Wali songo adalah wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dan lebih khususnya di tanah Jawa. Pada abad ke-14 Masehi, suksesnya Islam yang digalakkan oleh Wali Songo dilatar belakangi dari beberapa faktor. Dan faktor yang paling unggul adalah melalui tembang-tembang yang bercorak keislamian. Enten sing ngertos mboten tembangin napa niki? Nggih, leres tembangin napa? Go saniki sareng-sareng menyanyikan lagu Tembang Lir Ilir. Tunggal kalih tiga. Go sareng-sareng. Dodot ira kumite beda ing pinggir dondomono clumatono kanggo sepo mengko sore padang rembulan mumpung Jember dalanane. Wassalamualaikum. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dimaafkan napa mboten niki? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Nila Syifaul Aini. Oke, melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu lomba pidato dari santri putra, yaitu dari Kang Akromadon. Untuk Kang Akromadon silahkan maju ke depan ke atas panggung. Silakan untuk Kang Akromadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang makan opak. Menjawab salamnya gerang kompak. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya
kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadratil kiram, kepada para alim ulama, kepada dewan juri, khususan yang saya hormati, khususan wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah yang Nyai Haja Mahmudah Fuad yang senantiasa kita harapkan manfaat ilmu dan barokahnya. Kepada santriwan dan santriwati yang saya sayangi dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu perkata dalam cinta ibu. Sebagai anak kita mempunyai kewajiban berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.